Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai eksponen. Nah, di video kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian tentang inverse dari sebuah eksponen. Dan di akhir nanti saya juga akan berikan beberapa soal agar kalian bisa mempertajam pemahaman materi yang saya berikan. Oke, jika pada eksponen kita mencari suatu nilai dari bilangan yang dipangkatkan, maka pada logaritma kita mencari tahu berapa nilai yang harus kita masukkan pada pangkat agar persamaan ini benar. Nah, pada logaritma, bentuk ini bisa diubah menjadi seperti ini. Cara baca yang benar dari bentuk ini adalah X adalah logaritma dari 8 dengan bilangan pokok 2. Tetapi cara baca ini sangatlah baku. Nah, pokoknya intinya kita harus mencari 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya adalah 8. Dan kita semua tahu bahwa jawabannya adalah 3. Sesimpel ini. Kita lihat contoh ini. Berapa nilai dari 4 log 4? Kita bisa memakai cara intuisi seperti tadi. Dan didapatkan numerus atau pangkatnya adalah 1. Dan ini masuk akal, karena 4 supaya memiliki hasil 4, maka haruslah dipangkat 1. Dan jika kita melihat polanya, semua operasi logaritma dengan catatan hasil dan bilangan pokoknya adalah sama, maka numerusnya adalah 1. Numerus itu artinya pangkat ya, pangkatnya adalah 1. Nah, bagaimana jika kasusnya yaitu 4 log 1? Oke, kita gunakan intuisi kita bahwa jika suatu bilangan dipangkatkan sesuatu dan menghasilkan angka 1, maka pangkat itu adalah 0. Dan ini juga berlaku untuk semua bilangan asli. Sekarang kita kembali ke contoh soal sebelumnya. Jika kita mengerjakan soal ini dengan cara formal, maka terlebih dahulu kita harus ubah angka 8 ini menjadi bilangan eksponen berbasis 2. Nah, kenapa harus 2? Ya karena kita harus menyesuaikan dengan bilangan pokoknya. Nah, setelah diubah menjadi bentuk eksponen, langkah selanjutnya adalah kita pindah pangkat dari bentuk eksponen ini ke depan. Dan kita tahu 2 log 2 ini adalah 1. Tinggal kita kalikan saja 3 dikali 1. Kita lihat bahwa hasilnya sama dengan cara intuisi kita tadi. Dan inilah sifat ketiga dari logaritma. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Tidak usah panik, karena kita akan menggunakan sifat logaritma keempat, yaitu jika terdapat A pangkat M log B pangkat N, maka kita bisa ubah menjadi N per M dikali A log B. Nah, dari soal tadi kita bisa ubah 9 itu menjadi 3 pangkat 2, dan 27 menjadi 3 pangkat 3. Nah, setelah itu kita didapatkanlah hasil 3 per 2. Jika kita masih belum yakin dengan jawaban kita, maka kita bisa cek menggunakan cara intuisi kita tadi. Nah, di soal selanjutnya ini, kita mempunyai problem, yaitu angka 36 ini tidak bisa kita ubah menjadi bentuk 3 di pangkat K. Maka dari itu, kita perlu sifat logaritma kelima, yaitu A log n kali n itu sama saja dengan A log m ditambah A log n. Kita bisa ubah 36 ini menjadi 9 dikali 4. Lalu kita pisah satu-satu. Terakhir, kita sederhanakan persamaan ini. Memang jawabannya tidaklah jawaban bilangan bulat, tapi ini lebih baik daripada bentuk 3 log 36 tadi.
Sifat logaritma ke-6 ini tidak jauh berbeda dengan sifat sebelumnya, yaitu jika terdapat A log M per N, maka bisa diubah menjadi A log M dikurangi A log N. Sedikit informasi bahwa jika basis dari logaritma adalah 10, maka angka 10 itu tidak usah ditulis. Dan ini disebutlah logaritma umum. Adapun jenis yang lain, yaitu basis dari logaritma adalah konstanta Euler. Dan cara penulisannya pun berbeda. Kita menggunakan simbol len untuk menuliskan logaritma seperti ini. Ini dinamakan logaritma natural. Kita lanjut sifat logaritma ke-7, yaitu jika terdapat sebuah logaritma A log X, maka kita bisa mengubahnya menjadi B log X dibagi B log A. Dan ini berlaku untuk semua bilangan asli B. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, bagaimana sifat ini bisa terbentuk? Nah, pertama-tama kita misalkan dulu X sama dengan Y. Maka ini sama saja dengan A pangkat Y sama dengan X. Setelah itu, kedua ruas kita kalikan dengan B log. Selanjutnya, keluarkan Y dan bagi ruas dengan B log A. Langkah terakhir, ubah Y menjadi log X. Dari sifat ini, terdapat sifat lain yang terbentuk dan cukup menarik, yaitu jika terdapat A log B dikali B log C dikali C log D itu sama dengan log D. Nah, sebagai contoh, 3 log 6 dikali 36 log 2 dikali 16 log 3 sama dengan X. Maka yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari 60X kuadrat ditambahkan 16X. Nah, bentuk ini tidak bisa langsung kita simpulkan bahwa sama dengan 3 log 3, karena urutannya ada yang belum sama, atau basis dan numerisnya belum sama. Nah, untuk menyelesaikannya kita harus menyamakan basisnya dulu. Nah, yang pertama kita ubah dulu 36 log 2 ini menjadi 6 kuadrat log 2. Baru kita bawa ke depan masing-masing pangkat. Kita lakukan hal yang sama pada 16 log 3. Nah, sekarang bentuknya sudah sesuai dan didapati X-nya adalah 1/8. Tinggal kita masukkan saja ke soal yang diminta. Maka didapatkanlah hasil 3. Sifat selanjutnya atau sifat ke-9 menyatakan bahwa A log X itu sama saja dengan 1/X log A. Sifat ini mudah untuk dibuktikan. Nah, kita masuk sifat terakhir dari logaritma, yaitu jika terdapat A pangkat maka hasilnya adalah X. Nah, kita sudah belajar tentang 10 sifat logaritma. Perhitungan logaritma tidak hanya ada di dalam pembelajaran matematika, tetapi juga bisa diterapkan di berbagai bidang seperti mengukur intensitas bunyi, menghitung pH larutan, dan masih banyak lagi. Sesuai perkataan saya di awal, saya akan memberi kalian soal latihan agar kalian bisa mengasah pemahaman yang sudah saya terangkan. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.